warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Cerah TV. Hari ini kita terkait dengan bedah buku dengan saya Mas Zainal Abidin yang akan melakukan bedah buku terkait dengan konsep praktik komunikasi terapeutik pada keluarga binaan. Buku ini karya oleh saya sendiri dan juga bersama mahasiswa, dan beberapa di sini juga karya saya dengan beberapa relasi saya. Oke, tema yang saya angkat di sini terkait dengan konsep praktik komunikasi, urgensinya apa, sehingga saya tertarik untuk melakukan sharing terkait dengan konsep ini. Oke, sebagai tenaga kesehatan dan juga praktisi keperawatan di lapangan, tentunya komunikasi adalah menjadi kunci awal oleh setiap calon tenaga kesehatan dan juga praktisi di lapangan, perawat, dokter, ataupun juga praktisi kesehatan lainnya. Kenapa demikian? Karena setiap interaksi komunikasi itu dilakukan untuk bagaimana memberikan tindakan yang akan diberikan pada pasien. Kemanfaatan semuanya itu tergantung bagaimana kemampuan seorang teknisi kesehatan dalam menjalankan atau menerapkan komunikasi yang bersifat terapeutik. Komunikasi terapi sendiri itu artinya adalah bagaimana suatu interaksi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, baik individu, keluarga, ataupun skala besar dalam lingkup komunitas, itu yang mempunyai dampak kesehatan. Nah, tentunya untuk menciptakan hal tersebut ada poin-poin penting yang harus diperhatikan. Dalam buku ini sudah dijelaskan dalam beberapa kategori, di mana di sini memuat terkait dengan konsep dasar komunikasi, yang kedua konsep dasar komunikasi terapeutik dalam keperawatan, selanjutnya bagaimana implementasi komunikasi terapeutik di semua rentang usia, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia, sesuai dengan tumbuh kembang individu atau manusia. Dan tidak hanya itu, sesuai dengan tema pada buku tersebut, bahwasanya di sini juga dijelaskan contoh-contoh real terkait dengan komunikasi terapeutik pada keluarga binaan. Tentunya bagaimana seorang tenaga kesehatan harus mampu mengimplementasikan kemampuan komunikasi terapeutiknya di segala bidang. Oke, yang pertama yang ingin saya kupas adalah konsep dasar komunikasi terapeutik. Nah, pada bagian ini komunikasi terapeutik adalah hal yang sifat umum, akan tetapi mempunyai urgensi atau keutamaan yang luar biasa di bidang pelayanan keperawatan atau pelayanan kesehatan pada umumnya. Yang perlu diperhatikan terkait dengan dasar komunikasi adalah seorang tugas kesehatan harus mampu mengetahui siapa dirinya. Yang kedua adalah siapa lawan bicaranya atau dalam hal ini adalah pasien. Yang ketiga, media yang digunakan untuk berinteraksi atau berkomunikasi, sehingga isi yang akan disampaikan pada pasien, pada keluarga pasien, dan lain sebagainya itu bisa bermanfaat dan berguna. Yang keempat adalah isi sendiri itu apa? Artinya pesan-pesan yang akan disampaikan harus benar-benar dikelola, benar-benar disiapkan agar tidak terjadi mispersepsi, misisi, bahkan miskomunikasi dari apa yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah poin keempat atau kelima, bagaimana proses interaksi itu mempunyai feedback. Artinya apa? Interaksi berjalan dua arah. Kehidupan dalam suatu komunikasi atau atmosfer komunikasi berjalan dengan baik dari petugas kesehatan atau komunikator dan juga si pasien atau keluarganya yang disebut dengan komunikator. Ini semuanya harus mempunyai feedback dalam suatu proses interaksi komunikasi terapeutik. Dasar inilah yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan agar tindakan asuhan keperawatan atau tindakan kesehatan yang diberikan kepada pasien itu mampu diterima dengan baik oleh pasien, keluarga, dan skala besar dalam artian komunitas. Itu adalah bagian utama dari buku ini. Bagian yang kedua dari buku ini adalah bagaimana kita bisa mengenali sasaran kita atau pasien dalam hal ini. Tentunya harus melihat kemampuan diri sendiri dan kemampuan si pasien, background kita ataupun background pasien yang dikenal dengan Johari Windu. Ada 4 kategori. Yang pertama, diri kita itu mampu apa? Karakter kita bagaimana? Karakter pasien seperti apa? Itu juga menentukan sejauh mana keberhasilan komunikasi
komunikasi terapeutik yang akan kita berikan pada pasien. Kita introvert, extrovert atau tidak, itu juga menjadi kunci. Kemudian ada blank area, artinya kita sendiri itu mempunyai kelemahan, pasien sendiri mempunyai titik jenuh, sehingga terkadang resiko miskomunikasi ini ada. Itu harus kita antisipasi dengan berbagai aspek. Contohnya adalah kemungkinan besar si pasien nanti akan mengalami ketidakpuasan terhadap tindakan keperawatan yang akan kita lakukan. Nah, caranya agar ini tidak terjadi resiko tersebut, kita prepare dengan baik isi-isi yang akan kita sampaikan pada pasien, sehingga tindakan-tindakan yang kita berikan pada pasien tidak bersifat nanti mispersepsi atau nanti bersifat ambigu yang menyebabkan kompleksitas ataupun juga berujung pada komplain pada dari pasien ke rumah sakit atau juga ke kesehatan yang melayani. Selanjutnya adalah isi yang ketiga dari buku ini tentang bagaimana implementasi komunikasi terapeutik pada tatanan rentang usia, pada bayi atau pada balita. Kedua, pada anak-anak, remaja, dewasa dan juga lansia. Tentu komunikasi terapeutik implementasinya berbeda setiap rentang usia. Karena apa? Tumbuh kembang antara usia 0 bulan sampai usia balita, anak-anak, remaja, bahkan hingga lansia itu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda, sehingga petugas kesehatan harus bijak dalam menjalankan implementasi komunikasi terapeutik. Di sini sudah tertera jelas bagaimana cara agar kita mampu berkomunikasi terapeutik yang pas sesuai pada rentang usia. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjalankan komunikasi terapeutik pada tatanan yang lebih luas, yaitu di komunitas. Di sini juga di bagian terakhir, bagian 4, menjelaskan implementasi komunikasi terapeutik pada keluarga binaan, di mana dalam buku ini dijelaskan bahwasannya masyarakat atau skala besar itu mempunyai tantangan tersendiri dalam kita menjalankan implementasi komunikasi terapeutik. Tentu proses yang harus diterapkan adalah perhatikan prinsip-prinsip komunikasi dan juga hukum komunikasi. Yang pertama adalah reach dan yang kedua adalah gather. Reach sendiri itu ada 5 komponen. Pertama, respect. Tentunya seorang tenaga kesehatan harus mempunyai sifat ini, kepedulian tinggi, rasa yang luar biasa, caringnya terhadap sasaran itu juga harus dimiliki. Yang kedua adalah empati. Petugas kesehatan harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh pasien atau keluarga pasien, akan tetapi tidak ikut andil terhadap dampak dari yang dirasakan. Contoh, ketika pasien menangis, kita boleh merasakan, tapi kita tidak boleh ikut menangis. Itu adalah bentuk dari empati. Kemudian poin yang ketiga dari reach adalah C-nya adalah audible. Yang ketiga adalah audible, artinya kita sebagai petugas kesehatan harus mau dan mampu menjadi pendengar yang baik terhadap keluh kesah ataupun masalah yang dirasakan oleh pasien dan keluarganya. Yang ketiga adalah clarity. Tentu semua data yang disampaikan oleh pasien harus mampu kita validasi. Pada saat itu kemampuan klarifikasi atau clarity dari petugas kesehatan dalam implementasi komunikasi terapeutik benar-benar perhatikan. Yang terakhir tentunya adalah yang terakhir itu adalah humble. Petugas kesehatan harus mempunyai sifat rendah hati. Tidak boleh kita ketika berkomunikasi atau memberikan tindakan perawatan itu harus menggurui, tidak, tapi harus rendah hati. Posisikan diri kita itu sama atau posisikan diri kita itu di bawah pasien agar rasa percaya atau trust pasien dan keluarga pada perawat atau petugas kesehatan yang lainnya itu akan muncul. Itu adalah prinsip dari komunikasi terapeutik. Selanjutnya hukum komunikasi, yaitu gather. Tentunya gather ini bersifatnya adalah bagaimana teknis agar komunikasi yang kita jalankan itu bisa berjalan dengan baik, berdampak yang positif, tentu manfaat akan tercapai. Pertama adalah give, artinya kita nanti bisa melakukan cara yang simpel, sapaan, ya greet disebut. Contohnya adalah assalamualaikum ibu, salam sejahtera bapak, bagaimana kabar dari bahasa basi. Itu adalah bagaimana prolog kita melakukan komunikasi terapeutik. Ya, poinnya pertama, give. Kemudian greet, ya,
bagaimana ibu, bagaimana bapak, kondisi anda hari ini, apakah lebih baik ataukah ada keluhan-keluhan yang lain. Nah, di buku ini semuanya sudah ada contoh-contohnya terkait dengan kemudian T-nya adalah T. Nah, di sini kita ambil kesempatan pada pasien, keluarga dan lain-lain untuk menceritakan keluh kesah. Ya, karena kita tahu tindakan keperawatan berfokus pada respon pasien, yaitu artinya kebutuhan dasar manusia itu yang akan kita pilih seperti itu. Selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah H. Ya. Seorang petugas kesehatan harus mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien. Tentu solusi itu disampaikan dengan cara yang terapeutik agar tepat sasaran dan dapat dijalankan pula oleh pasiennya. T-nya adalah empati, sama seperti yang tadi di teach. Empati di sini dan juga explain, kita harus mampu menjelaskan lebih dari apa yang diinginkan oleh si pasien. Poin ini menjadi kunci bahwasanya petugas kesehatan harus memiliki wawasan yang sangat luas terkait dengan apapun yang dihadapi si pasien. Yang terakhir adalah R, written. Itu menjelaskan bagaimana kemampuan petugas kesehatan mampu memberikan jawaban yang sesuai terkait dengan kebutuhan pasien, dan tentunya si pasien memahami betul apa yang telah diinformasikan dalam konteks komunikasi terapeutik dari tindakan-tindakan perawatan ataupun tindakan-tindakan kesehatan yang diberikan oleh pasien. Semuanya itu dari mulai bagian awal sampai akhir terkupas lengkap di buku konsep dan praktik komunikasi terapeutik pada keluarga binaan yang dikarang atau ditulis oleh salah satu dosen kampus umum dan juga bersama mahasiswanya, yaitu mahasiswa angkatan keperawatan 2019. Berikut yang bisa saya sampaikan, sharing berbagi dengan teman-teman Isara TV. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini memberikan keberkahan, manfaat terkait dengan komunikasi, karena komunikasi adalah kunci bagaimana orang itu sukses bisa menggenggam dunia. Dengan cara apa? Menjaga komunikasi. Komunikasimu benar, hidupmu benar. Komunikasimu salah, hidupmu salah. Sampai jumpa lagi di bedah buku selanjutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber yang handal terkait dengan bagaimana proses menulis bedah buku. Dan jangan lupa tinggalkan pesan ataupun pertanyaan untuk perbaikan kita semuanya. Like, komen, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Isara TV yang lainnya agar kita bisa produktif lagi dengan konten-konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.